pagi. Selamat beribadah di hari Minggu 22 Maret 2020. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan yang baik, Tuhan yang selalu ada di dalam segala situasi dan kondisi. Kami berterima kasih Tuhan, Engkau masih mengizinkan dan memberikan kesempatan untuk kami beribadah. Kami percaya Tuhan, walaupun kami tidak sempat beribadah secara korporat di dalam rumah-Mu, tetapi secara online Tuhan, hamba percaya urapan kuasa Roh Tuhan, Roh Kudus yang bekerja di keluarga kami masing-masing akan bekerja dengan sangat nyata, sehingga kehadiran-Mu meneguhkan, menguatkan, dan senantiasa membuat kami boleh memuliakan nama Tuhan di dalam segala keadaan. Hamba serahkan ibadah pada hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Baik, mari kita akan naikkan pujian kepada Tuhan, yaitu hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku, ku ingin selalu, haleluya, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Mari katakan, hanya dekat Allahku. Haleluya. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan
Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu selamanya. Haleluya. Sungguh indah Tuhan saat kami berada di dalam hadirat-Mu. Sungguh indah saat kami berada di dekat-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau-lah kekuatan kami. Engkau adalah perlindungan kami. Engkau adalah gunung batu yang kokoh, yang tangguh Tuhan, yang tidak tergoncangkan. Terima kasih Bapa untuk saat ini kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami naikkan seluruh pujian hanya kepada Engkau saja Tuhan, karena kami tahu bahwa seluruh kehidupan kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Mari Roh Kudus, bawa kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu, singkapkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang bersama-sama kami dengarkan dengan rasa lapar dan haus, maka kami percaya firman-Mu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Urapi dan juga Tuhan tolong supaya kebenaran firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba serahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya, baik. Saudara-saudara, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan, di dalam kitab Amsal maksud saya, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-31. Saya tidak akan bacakan secara keseluruhan, tetapi saya akan bacakan ayat-ayat yang berkaitan dengan poin-poin yang akan menjadi pesan firman Tuhan secara khusus pada pagi hari ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur walaupun kita tidak sempat beribadah secara korporat di GSCA Kemenangan 8, karena kita juga mau mendukung program pemerintah supaya semakin cepat turunnya dampak daripada wabah COVID-19 ini. Maka biarlah ketika saudara ada di rumah, saudara bersama-sama dengan kita beribadah satu dengan yang lain, maka Tuhan yang maha hadir, Tuhan juga akan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah keluarga saudara. Nah, di dalam kitab Amsal pasal yang ke-11 ini, saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan mengenai hebatnya kebenaran. Nah, saudara, kalau kita mendengar berita-berita yang sedang terjadi sekarang, kita melihat fakta-fakta yang ada sekarang, sepertinya betapa hebatnya wabah COVID-19 ini menjadi satu berita yang menggemparkan kepada setiap kota, setiap negara, bahkan ke bangsa-bangsa, dan betapa hebatnya wabah ini memakan korban yang tidak sedikit. Lalu akan memunculkan pertanyaan, mengapa hal ini bisa terjadi dengan begitu cepat menyebar kemana-mana? Juga akan muncul pertanyaan, sampai kapan hal ini akan terus berlangsung? Lalu sampai kapan wabah COVID-19 ini akan berhenti? Sehingga hal-hal yang seperti ini akan mendatangkan kecemasan kepada setiap pribadi, rasa takut. Tetapi dengarkan firman Tuhan yang Tuhan berikan khusus kepada kita di 22 Maret 2020 ini tentang betapa hebatnya kebenaran buat kita. Saya melihat di sini ada dua hal tentang hebatnya kebenaran. Yang pertama kita lihat di dalam ayat yang ke-8. Amsal 11 ayat yang ke-8. Mari kita akan baca bersama-sama. Amsal pasal 11 ayat yang ke-8. 2, 3. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Lagi,
Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Kemudian di dalam ayat yang ke-9, 2, 3. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Ya, hebatnya kebenaran. Firman Tuhan menyampaikan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang benar sesungguhnya ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Nah, jikalau hidup kita ada di dalam genggaman Tuhan, maka Amsal tadi mengatakan bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Oh, ini satu janji, ya, bahwa di masa yang sukar ini banyak orang yang mulai berada dalam kecemasan, berada dalam ketidaktentuan akan hari esok. Ini kesukaran. Kesukaran ini sampai kapan berlangsung kita tidak tahu. Tapi yang kita tahu dan kita pasti adalah bahwa Allah bisa menghentikan semua ini. Tetapi ada satu kebenaran firman Tuhan yang menghiburkan kita saat ini adalah bahwa orang benar diselamatkan dari kesukaran. Jadi ini sebuah kepastian bahwa Tuhan pasti melepaskan kita dari kesukaran ini. Katakan amin. Yes, pasti saudara. Jangan takut. Amin. Pasti akan diselamatkan dari kesukaran ini. Kita akan dibawa keluar dari kesukaran ini. Amin. Ya, dan dibutuhkan sikap hati yang percaya penuh. Mari kita akan percaya penuh kepada Tuhan, percaya penuh kepada firman. Sebab semakin kita banyak dengar berita, semakin banyak kita baca berita-berita di sosmed yang begitu gencar setiap hari kita bisa lihat, kita bisa baca, itu selalu akan menghasilkan benih-benih kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan. Tetapi waktu kita dengar firman Tuhan, dibutuhkan hati yang percaya penuh. Dan mari kita akan mengandalkan Tuhan bahwa janjinya adalah orang benar diselamatkan dari kesukaran. Nah, di dalam ayat 9 dikatakan juga bahwa orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Mari kita akan belajar seperti dikatakan di dalam kitab Yakobus bahwa iman dan perbuatan itu penting. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Iman akan menjadi sesuatu yang menghidup, sesuatu yang nyata apabila ada perbuatan. Nah, demikian juga kita melihat di dalam kitab Yosua bahwa ketika Rahab mendengar bahwa bangsa Israel akan datang dan menyerang kota ke tembok Yeriko, tetapi Rahab percaya bahwa Tuhan itu bukan saja Tuhan yang bisa disembah oleh bangsa Israel, tetapi Tuhan juga bisa disembah olehnya, dan Tuhan juga bisa menyelamatkan dia dari kesukaran, dari bencana, dari malapetaka yang akan menimpanya. Nah, Rahab membangun sebuah pengetahuan bagaimana dia bisa diselamatkan dari murka Allah kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Maka pengetahuan Rahab didasarkan kepada pengenalan tentang siapa Tuhan yang disembah oleh Yosua, dan Rahab percaya bahwa Tuhan selalu akan menyambut iman orang-orang yang percaya kepadanya. Di tengah-tengah situasi seperti ini, mungkin banyak orang bertanya, kenapa gereja harus diliburkan ibadahnya? Kenapa harus ada gereja-gereja di rumah? Kenapa harus ada ibadah-ibadah online di rumah? Itu adalah sebuah pengetahuan yang kita dapatkan untuk mendukung program pemerintah supaya wabah COVID-19 ini akan segera cepat berlalu. Maka dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk menjauhi, menghindari tempat-tempat keramaian supaya penyebarannya pun akan semakin berkurang. Nah, ini sebuah pengetahuan. Dengan pengetahuan ini kita juga akan menyelamatkan bukan hanya diri kita, keluarga kita, masyarakat di mana kita berada, bahkan negara, bangsa kita, dan bangsa-bangsa yang lain. Oleh sebab itu, orang benar akan diselamatkan oleh pengetahuan, dan pengetahuan ini perlu dibangun di atas dasar pengenalan akan Tuhan dan percaya penuh kepada janjinya. Amin. Ini janji Tuhan. Jadi hebatnya kebenaran, yang pertama berbicara hidupnya orang benar ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Katakan amin. Ya. Yang kedua, hebatnya kebenaran adalah hidupnya orang benar disertai dengan janji-janji Tuhan. Hidupnya orang benar disertai dengan janji-janji Tuhan. Di dalam ayat 21, mari kita baca bersama-sama. Ayat 21, 2, 3. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Jadi janji yang pertama adalah keturunan orang benar akan diselamatkan. Amin. Jadi artinya anak cucu dari orang-orang benar. Dan ketika mereka
juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus di dalam kesetiaan mereka, di dalam hati mereka yang tetap percaya kepada Tuhan dalam segala keadaan, hidup mereka pasti akan dipelihara Tuhan, pasti akan disertai Tuhan, pasti akan ditolong Tuhan. Nah, bagi kita mungkin punya anak-anak yang kerja di luar kota, jauh dari kita, studi di luar kota, jauh dari kita. Kadang-kadang kita berpikir bagaimana dengan keadaan mereka. Satu hal saya mau sampaikan adalah, mari sebagai orang tua akan ingatkan mereka untuk mereka menjadi keturunan orang benar yang tetap percaya sama Tuhan, tidak lupa berdoa, tidak lupa baca Alkitab. Maka kita pegang janjinya bahwa keturunan orang benar akan diselamatkan. Amen. Ini sesuatu yang menggembirakan, ini sesuatu yang menguatkan kita bahwa ketika ada anggota keluarga kita yang jauh dari kita tidak perlu takut, karena hidup mereka pun adalah kehidupan yang ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Amen. Yang kedua, hidup orang benar yang disertai janji-janji Tuhan ada di dalam ayat yang ke-28. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Siapa mempercayakan diri kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti daun muda. Jadi janji yang kedua adalah kehidupan orang benar akan bertumbuh seperti daun muda. Apa artinya? Artinya begini, ketika kita hidup orang benar, membangun kehidupan kita di atas kebenaran, yaitu kebenaran firman. Mari kita akan jalani kehidupan kekristenan seperti yang diajarkan firman. Kita hidup sesuai dengan firman. Kita akan diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita akan dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita membangun kehidupan kita di dalam kebenaran, maka kita akan menjadi orang-orang percaya, orang-orang benar yang bertumbuh seperti daun muda. Artinya kita akan terus mengalami pertumbuhan yang bersifat progresif. Kita akan terus bertumbuh di dalam kerohanian kita. Kita akan bertumbuh di dalam iman. Iman kita menjadi iman yang tidak mudah tergoyahkan. Amin. Iman kita akan menjadi iman yang percaya. Amen. Bahwa sekalipun kita ada dalam kesukaran, tadi di depan dikatakan bahwa orang benar akan diselamatkan dari kesukaran. Amin. Nah, kita akan terus bertumbuh di dalam kerohanian, sehingga pengharapan kita kepada Tuhan menjadi pengharapan yang terus dikobarkan oleh kebenaran. Nah, oleh karena itulah kita perlu senantiasa menjadi orang-orang benar yang juga semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Amen. Yang ketiga, janji yang ketiga ada di dalam ayat 23. Mari kita baca ayat 23. 2, 3. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Harapan orang fasik mendatangkan murka. Ayat ini luar biasa. Keinginan orang benar mendatangkan apa? Bahagia semata-mata. Oh. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata. Tentunya di dalam masa kesukaran ini, di dalam masa yang sulit ini, kita ingin satu, wabah COVID-19 ini akan cepat berlalu. Kita juga ingin korban-korban yang ada di berbagai tempat supaya mereka juga cepat disembuhkan. Kita juga ingin supaya para tenaga medis diberikan kekebalan dalam kesehatan mereka, tetap sehat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kita juga punya keinginan agar keluarga kita ada di dalam naungan Tuhan. Kita juga ingin agar keluarga kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Keinginan orang benar dikatakan akan mendatangkan kebahagiaan. Kenapa keinginan orang benar bisa mendatangkan bahagia semata-mata? Kenapa keinginan orang benar bisa menjadikan hidupnya bahagia? Dan kebahagiaan ini akan terus berlanjut setiap harinya apabila keinginan kita tidak difokuskan untuk kepentingan kita. Apabila keinginan ini tidak diarahkan untuk kepuasan hawa nafsu kita, tetapi keinginan yang diselaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena kita juga punya tanggung jawab untuk mendoakan keluarga kita, tetapi juga mendoakan orang-orang lain, mendoakan bangsa dan negara. Nah, ketika kita punya keinginan yang dibangun di atas kebenaran firman Tuhan, maka keinginan kita akan mendatangkan bahagia tentunya buat diri kita, buat keluarga kita. Tetapi
Keinginan orang benar juga akan mendatangkan kebahagiaan bagi orang lain yang kita doakan. Amin. Dan juga akan mendatangkan kebahagiaan di hatinya Tuhan, karena kita memposisikan diri menjadi orang yang menjadi imam. Kita memposisikan diri di hadapan Tuhan menjadi alat dalam tangannya untuk menjadi pendoa syafaat bagi orang lain. Berikutnya yang terakhir, yang keempat, hidup orang benar yang disertai janji Tuhan ada di dalam ayat 31 dan juga ayat 18. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 31, 2, 3. Kalau orang benar menerima balasan di atas bumi, lebih-lebih orang fasik dan orang berdosa. Ayat yang ke-18, 2, 3. Orang fasik membuat laba yang sia-sia, tetapi siapa menabur kebenaran mendapat pahala yang tetap. Ya, amin. Janjinya adalah bahwa orang benar pasti akan menerima balasannya di bumi ini. Jadi saudaraku yang kekasih, ini artinya bahwa apa yang kita tabur sesuai dengan kebenaran, kita pasti akan menuai. Apabila kita menabur doa, menabur kesetiaan kita kepada Tuhan, kita akan menuai iman yang kuat. Apabila kita menabur doa syafaat buat tetangga kita, buat famili kita, buat bangsa kita, buat bangsa-bangsa yang ada di dalam dunia, kita akan menuai jawaban doa yang dari Tuhan. Kenapa? Karena hanya Tuhan yang sanggup dan bisa menghentikan wabah COVID-19 ini cepat berlalu. Nah, untuk kita mengalami betapa hebatnya kebenaran, di dalam ayat 19 saya akan bacakan begini. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup. Jadi pesan firman Tuhan ini jelas. Kalau kita rindu mengalami betapa hebatnya kebenaran, yaitu yang pertama tadi, hidup kita ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Yang kedua, hidup orang benar akan disertai dengan janji-janji Tuhan. Maka orang benar harus berpegang pada kebenaran sejati. Apa itu kebenaran sejati? Satu, kebenaran sejati berbicara tentang Yesus Kristus Sang kebenaran. Mari kita akan pegang Yesus dengan iman, dengan hati yang tetap teguh, hati yang terfokus kepada Dia. Kenapa? Karena hanya Kristuslah Dia Tuhan kita, Dia harapan kita, Dia pertolongan kita. Selain itu kita juga perlu berpegang kepada kebenaran sejati, yaitu firman Tuhan. Jangan lupa saudara, ketika saudara mendengar firman Tuhan ini, saya mengingatkan, bacalah Alkitab setiap hari. Supaya apa? Supaya kita bisa berpegang kepada kebenaran sejati. Karena firman Tuhan selalu menguatkan iman kita dan meneguhkan pengharapan kita. Dan di dalam ayat 19 tadi dikatakan, ketika orang benar berpegang pada kebenaran sejati, ia menuju hidup. Apa itu? Artinya kita akan menuju kepada hidup bersama dengan Tuhan, hidup disertai Tuhan, hidup diberkati Tuhan. Bahkan kita akan menuju ke masa esok, ke hari esok, bahkan ke masa depan yang berlimpah dengan kemenangan. Percayalah, sebagaimana Tuhan katakan bahwa Dia selalu akan membawa kita di jalan kemenangannya. Dan kiranya doa saya buat saudara hari ini adalah saudara akan mengalami betapa hebatnya kebenaran. Oke, baik, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Lewat ibadah online ini, kami pun menerima satu kebenaran firman Tuhan yang sangat jelas. Betapa hebatnya kebenaran. Kami bersyukur Tuhan bahwa hidup kami sebagai orang benar ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tidak ada yang bisa merampas kami. Sakit, penyakit, virus, bahkan maut sekalipun, setan sekalipun, ketika hidup kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, hidup kami diselamatkan dari kesukaran, hidup kami diselamatkan oleh pengetahuan. Terima kasih juga untuk janji-janji yang Tuhan nyatakan buat kami sebagai orang benar. Kami terima kebenaran ini Tuhan, bahwa anak cucu kami akan menjadi keturunan orang benar yang diselamatkan. Bahkan kami akan terus bertumbuh seperti daun muda. Kami akan terus menikmati kebahagiaan. Kami akan terus menikmati
penuaian di dalam kehidupan ini. Bapa di dalam surga, pada hari ini Tuhan, hamba berdoa buat seluruh keluarga besar GSI Kemenangan, biarlah selalu diberikan tubuh yang sehat, stamina yang tetap fit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka semua terlindungi dari wabah COVID-19 ini Tuhan. Seluruh jemaat GSI Kemenangan ada di dalam perlindungan tangan-Mu. Kami berdoa buat anak-anak kami yang ada di luar, jauh dari jangkauan tangan kami, tapi kami percaya keturunan orang benar ada di dalam genggaman tangan-Mu juga. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat Tuhan supaya COVID-19 ini akan cepat berhenti, karena hanya Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya. Biarlah Tuhan wabah ini akan selalu mengingatkan seluruh umat manusia betapa pentingnya setiap pribadi untuk kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa, percaya kepada Tuhan di atas segala-galanya. Berkatilah Tuhan seluruh tenaga medis yang berjuang siang dan malam dengan sepenuh tenaga mereka, segenap hidup mereka. Berkati mereka dengan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan buat setiap korban-korban dari virus corona ini, mereka juga akan cepat menikmati pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah bersama-sama pada hari ini. Dan hamba percaya setiap keluarga yang menyaksikan rekaman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang berlimpah dengan kemenangan. Oleh sebab itu saudaraku yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang selalu ada dalam segala keadaan adalah Allah Bapa yang menggenggam kehidupan kita dalam kekuasaan tangannya. Anugerah dari Yesus Kristus Tuhan yang hidup, Dialah Tuhan yang setia, perlindunganmu, kekuatanmu, bahkan perisaimu, dan Roh Kudus sebagai penolong yang agung akan terus mengurapi kita dan menuntun kita di jalan yang berlimpah dengan kemenangan. Seluruh berkat yang tercurah menyertai sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.